kembali lagi dengan saya, Chef Ocha. Saya dari AIC, Adirasa Innovation Center. Kali ini saya akan membuat satu kreasi resep yang viral, yaitu pumpkin toast bread. Resep kali ini adalah resep roti tawar, tapi menggunakan labu. Jadi ada campuran labu di dalamnya. Dan akan menghasilkan rasa yang legit, tetapi mempunyai tekstur yang lembut. Nah, untuk mendapatkan tips dan trik untuk pembuatan resep ini, mari kita simak sampai akhir ya. Jadi hari ini kita akan buat roti tawar tapi yang spesial. Spesial karena apa? Hari ini kita akan buat dengan campuran labu di dalamnya. Jadi rasanya nanti roti tawarnya legit dan manis ya. Kemudian kita berikan tambahan telur juga, dan juga spesial kita berikan avena margarin di dalamnya. Jadi kalau misalkan nanti mau dirubah resepnya menjadi roti tawar biasa, biasanya avena margarin ini akan berubah jadi shortening pamin atau mentega putih pamin. Kemudian juga telurnya boleh dihilangkan, labunya juga bisa dihilangkan, nanti digantikan dengan komposisi air yang ditambahkan, seperti itu. Lovers boleh pakai labu parang ataupun labu kombucha. Itu juga boleh ya, yang warnanya orange, rasanya makin legit. Kalau misalkan bisa dipilih, pilihlah labu yang benar-benar sudah matang ya. Jadi warnanya orange, jadi nanti kita buat tanpa pewarna. Jadi dia warnanya pun sudah orange seperti ini. Nanti kita haluskan atau kita kukus terlebih dahulu. Boleh direbus, boleh dikukus, tapi nanti yang direkomendasikan yang dikukus ya. Karena labu ini akan menyerap banyak air, jadi nanti kita hati-hati dengan air yang kita tambahkan ke adonan ya. Jadi ada labunya boleh parang, boleh labu bayi atau labu kombucha yang bulat kecil itu juga boleh ya. Nanti disesuaikan aja dengan bahan yang ada. Kemudian setelah kita kukus, kita haluskan dengan blender karena biasanya labunya kan berserat ya. Jadi boleh kita nanti haluskan dulu dengan blender supaya nanti pada saat pengadukan dia akan teraduk dengan sempurna. Tepung protein tinggi ya, wajib ya, tepung protein tinggi. Apapun mereknya boleh dipakai asalkan dia khusus untuk roti ya. Kemudian nanti kita siapkan dulu bahan keringnya. Nah, setelah bahan kering kita siapkan, saya siapkan di sini ada gula pasir ya. Kemudian ada susu bubuk. Nah, ini susu bubuk. Kita taruhnya satu bagian ya, nggak ditumpuk ya. Kemudian kita tambahkan garam. Dipisah seperti ini. Kemudian kita tambahkan ragi instan. Kita boleh pakai ragi apa aja ya, yang penting bagus untuk roti. Kemudian ini jangan lupa nih, ini salah satu bahan penting juga, yaitu Bakerline Maxi Soft ya, improvernya. Jadi kalau misalkan roti nggak pakai improver tuh kayak roti tanpa tanpa pelembut ya. Jadi rotinya akan cepat kering, mudah kolaps dan lain-lain. Apalagi kalau kita buat roti tawar, itu nanti roti tawarnya mudah patah pinggang kalau nggak pakai Maxi Soft seperti itu. Jadi kalau mau rotinya selain teksturnya lembut, tampilannya bagus, kita harus pakai improver. Salah satu yang kita pakai hari ini adalah Bakerline Maxi Soft Improver. Seperti itu Kak Vida. Nah, ini bahan kering sudah, kita boleh cek ragi improver sudah masuk, garam sudah masuk, gula pasir sudah masuk, susu bubuk sudah masuk. Baru kita akan masukkan ke dalam mixer dan kita campur rata sekitar 1 menit dengan low speed. Jadi memang kita biasakan bahan kering ini kita campur terlebih dahulu supaya apa? Kadang-kadang Elmo Lovers, garam dan ragi itu dipisah, tetapi setelah pengadukan ada yang terlupa. Nah, itu bahaya sekali. Garam dan ragi kan kadang-kadang punya dua sifat yang berbeda ya katanya, atau tidak boleh disatukan. Tapi kalau misalkan pada saat hari ini kita boleh menyatukannya, asalkan yang kita pastikan adalah ragi yang kita gunakan adalah ragi yang fresh atau ragi yang baru kita buka atau dalam keadaan baik seperti itu. Jadi boleh dicampur ya, tidak usah dipisah-pisah supaya yang namanya salah satu bahan tertinggal itu nggak ada lagi, seperti itu. Ini bahan keringnya kita masukkan semuanya. Jadi kalau Elmo Lovers punya resep garam dipisah, apa dipisah. Nah, kadang-kadang tuh yang dipisah-pisah itu salah satu bahannya ada yang tertinggal. Jadi aduh, malah tahu-taunya jadi nggak buat jadi roti ya, hasilnya gagal, kasihan kan, sedih. Nah, kalau pumpkin ini yang kita gunakan kan pasti akan menyerap air ya.
ya kan? Begitu direbus apalagi, makanya saya sarankan dikukus supaya nanti labunya itu nggak terlalu menyerap air lah intinya. Tapi tetap aja yang namanya labu dia akan menyimpan air. Jadi yang nanti kita akan kondisikan adalah air yang kita masukkan ke dalam adonan roti. Jadi tanpa labu itu biasanya penyerapan tanpa labu dan telur ya untuk toast bread itu biasanya resepnya menggunakan sekitar 550 gram sampai dengan 600 gram per 1 kilo roti. Tapi kalau misalkan dengan labu bisa hanya yang digunakan 400 aja. Dulu ke sebelah sini. Nah ini kita satukan bahan cairan. Bahan cairannya itu adalah pumpkin termasuk bahan cairannya karena dia kan agak basah ya. Kemudian ada telur dan juga nanti kita siapkan air. Nah yang pertama kita masukkan ialah pumpkinnya dan juga telurnya ya. Nah ini makanya dibilang roti tawar spesial karena memang dia pakai telur ya dan juga pakai labu. Biasanya kalau kita buat roti tawar biasa itu tidak menggunakan telur Kak Firda. Jadi ini rasanya akan lebih kompleks nanti ya. Penasaran nggak tuh hasilnya seperti apa? Rasanya ini legit ini karena memang labu yang kita gunakan lumayan banyak. Kemudian kita masukkan bahan cairan. Bahan cairannya ini yang kita pergunakan adalah air dingin ya. Jadi kalau kita aduk roti supaya rotinya adonannya tidak panas, kita selalu pergunakan air dingin, bukan es batu yang dimasukkan ya, tapi air dingin. Nah ini kita aduk dulu nih dengan low speed. Kita lihat dulu sampai mencampur rata ya. Air sudah masuk, telur sudah masuk, labunya sudah masuk. Kita lihat nih. Karena akan beda-beda ya. Ini tidak akan bisa dipastikan airnya karena memang penyerapan labunya itu airnya akan berbeda. Itu yang akan membuat si cairan ini nanti bisa plus bisa minus ya. Nah ini kita akan masukkan avena margarin ya. Nah avena margarin ini akan buat adonan roti kita jadi lebih wangi ya, lebih gurih, lebih berasa lah pokoknya ya. Nah, karena nanti Elmo lovers kenapa ya biasanya kan bikin roti tawar kan pakainya shortening atau mentega putih. Kenapa ini pakai avena margarin? Karena memang adonannya nanti akan berwarna kuning atau ke orange, lebih ke arah orange ya karena pakai labu tadi. Jadi memang kita tetap pergunakan telur supaya nanti rasanya lebih rich. Kita pergunakan margarin yang avena akan lebih wangi dan juga akan lebih lembut lagi rotinya. Ini masih pakai speed rendah ya? Masih speed rendah, masih speed rendah. Coba ini ada pertanyaan aku bacain ya. Boleh, boleh. Dari Kak Cahaya namanya, lovers nih. Kalau misalnya chef adonan rotinya selembekan, ya. Rotinya itu bakal keriput kah chef? Betul, bisa turun, bisa keriput, bisa dia collapse. Dengan improver dia setidaknya akan memberikan toleransi ya. Ya tapi kebanyakan airnya juga jangan terlalu berlebihan ya. Misalkan kelebihan airnya sekitar 20 cc atau 30 sampai 50 cc itu masih bisa diperbaiki oleh improver. Tapi kalau lebih dari itu ya otomatis pasti akan tetap collapse ya. Jadi improver sebegitu pentingnya dalam pembuatan roti. Selain dia buat rasanya lembut, teksturnya bagus, dia akan juga membuat tekstur luarnya itu kokoh Kak Firda. Seperti itu. Jadi improver itu adalah salah satu bagian yang tidak boleh dilupakan dalam pembuatan semua jenis roti ya. Apalagi hari ini kita pergunakan labu. Kalau kita mau pergunakan kentang boleh, dan bahan-bahan itu yang ditambahkan ke dalam adonan biasanya akan membuat adonannya berat Kak Firda, karena labu itu berat ya. Labu atau bahan kentang itu berat. Jadi kalau tidak ada improver dia otomatis pasti mudah collapse dan juga nggak berkembang dengan bagus seperti itu. Nah kita sudah aduk ya, adonan rotinya boleh kita cek. Nah ini cara ngeceknya ya. ini warnanya kuning ya, lovers ya. Kuning ini bukan pakai pewarna tapi kita pakai labu ya. Jadi warnanya nanti akan berubah kuning cantik seperti ini. Kemudian kita cek, kita rentangkan. Biasanya kita ambil bagian sedikit bagian. Kemudian kita cek kalau bisa sampai window pane seperti ini berarti sudah kalis dan elastis ya. Kemudian kita robek, garis robekannya itu lurus ya. Nah ini sudah kalis dan elastis Kak Firda. Nah sudah kalis dan elastis barulah kita masukkan yang tadi, entah itu kismis atau raisin yang kita gunakan ya. Itu dalam adonannya. Betul, kacang-kacangan. Kemudian juga otomatis coklat ya, coklat chip. Lihat nih dalamnya Kurang kelihatan ya. Nah ini boleh kita masukkan seperti ini. Kemudian kita kembali ya chef. mixer kembali dengan low speed. Jadi hanya nyampur aja ya.
Kenapa kita nyampurnya itu setelah adonan kalis, Kak Firda? Karena kalau adonannya setengah kalis, kita langsung kasih filling seperti tadi, ya, campuran seperti tadi, nanti adonannya nanti nggak cantik warnanya, gitu. Memang harus tunggu Betul. dulu ya. Jadi nggak, si rice ini tuh masih tetap sedikit utuh, ya. Tadi adonannya juga warnanya nggak akan butek seperti itu. Kalau tadi ini kan setelah diukur kan volumenya 500 ya, 500. Nah ini kita tadi potong timbang 250. Jadi boleh langsung dimasukkan bulatan 2 seperti ini. Kenapa ya harus pakai kenapa harus pakai dibagi-bagi? Mau langsung satu brek juga boleh ya, tapi biasanya yang satu brek itu akan cavingnya akan lebih mudah. Intinya analoginya kalau misalkan seperti ini kan 2 tiang. Kalau langsung satu itu kan 1 tiang. Jadi yang mampu menyanggah itu biasanya 2 tiang atau 3 tiang seperti itu ya. Intinya makanya kenapa kita pisah-pisah supaya dia nggak patah pinggang ya. Ya, setelah masuk kita masukkan ke dalam loyang, kita sudah potong dan bentuk ya. Kita akan masukkan ke dalam proses fermentasi ini M Lovers. Nah, M Lovers kalau di rumahnya tidak ada proofing box ya atau lemari penghangat roti, kita boleh pergunakan itu ruangan yang agak tertutup tetapi agak lembab dan juga agak hangat. Caranya seperti apa? Ini boleh ditutup dengan plastik bening seperti ini ya, ditutup seperti ini. Kemudian boleh kita taruh di lemari yang lemari yang tertutup. Baru kita masukkan air panas yang sudah kita taruh di bowl ya. Misal kita punya wadah ya, kita masak air panas ya, air panas. Kita tuang air panas di sini, kemudian kita satukan dengan loyang yang ini ya. Kita taruh di lemari tertutup supaya apa? Uap dari air panas ini membuat humidity atau kelembapan di lingkungan si rotinya ini akan lebih lembab. Jadi kalau lebih lembab itu akan membantu rotinya juga mengembang lebih cepat. Ini boleh saya taruh di lemari penghangat ya Kak Firda ya. Saya fermentasikan dulu ya M Lovers ya. Nah, M Lovers nanti diperhatikan, makanya tadi ada yang sudah mengembang ya, tapi terlalu cepat waktunya tadi. Kalau sudah seperti ini, kita akan tunggu sampai seberapa besar. Biasanya ya, kita boleh kalau yang tertutup ya, kalau yang tertutup itu 1 ruas jari ya di bibir loyang. Kalau yang tertutup ya, 1 ruas jari di bibir loyang. Jadi kalau misal kita ukur dia sudah segini nih Kak Firda, dia sudah boleh ditutup. Kalau kita mau buat pumpkin toast bread-nya itu yang tertutup ya, close top kita sebutnya. Itu 1 bibir loyang dari 1 ruas jari dari bibir loyang. Itu kita pastikan, kemudian kita tutup. Jangan terlewat. Kalau terlewat nanti dia berkuping dia ataupun dia bisa jadi kolaps ya. Itu diperhatikan. Tapi kalau misalkan adonannya terbuka seperti ini, boleh di bibir loyang. Gitu. Ya, boleh di bibir loyang ya.
Nah, ini hasilnya nih sama lovers. Nah, ini kita harus perhatikan ya. Kalau udah seperti ini, boleh kita gebrak sedikit ya. Seperti ini, gebrak sedikit. Itu supaya apa? Supaya panas dari loyangnya ini terputus dari adonan. Jadi dia nggak akan buat gampang kolaps ya. Seperti itu. Ini kurang. Jadi kalau lihat deh, seratnya panjang bunda, ini masih panas ya, lovers lihat kan? Nah, ini dia hasil resep yang sudah kita demokan hari ini. Nah, untuk resepnya bisa kita lihat ya, pumpkin toast bread-nya kokoh, kemudian juga kita lihat seratnya tadi lembut. Ini dikarenakan kita tadi mencampur dengan bread improver maxi soft ke dalamnya, jadi itu akan menghasilkan roti yang kokoh tetapi lembut, dan juga avena margarin dan juga produk-produk yang lainnya. Jangan lupa di reback ya. Untuk mendapatkan resep-resep lainnya, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Sampai jumpa di kreasi lainnya. Bye!